Seorang ibu yang menggunakan KB suntik untuk pertama kali dari 3 bulan pertama, kemudian diganti ke yang 1 bulanan. Nah, dia merasakan mual dan lemas, bahkan kadang tensi darahnya turun. Terus ini apakah ada efek dari KB suntik atau solusinya adalah dia berganti KB suntik dan ganti jenis KB lainnya atau gimana, Dok? Oke, nah jadi biasanya kalau ada pasien yang datang ya, dia ingin ber-KB, biasanya saya tanyakan dulu nih, dia itu ingin nunda sementara, Mm-mm. ya, atau nunda jangka panjang, atau Oke. sudah nggak mau hamil lagi. Oke. Ya, jadi ada 3 tuh yang bisa saya tanyain. Berarti yang Kalau pertama misalnya sudah nggak mau, sementara. ya nunda sementara ya, sementara itu artinya jangka pendek. Mm-mm. Jadi misalnya ya nunda 2-3 bulan atau 4 bulan lah, di Oke. bawah setahun lah istilahnya gitu. Ya. Ya, atau Mm-mm. jangka panjang nih, misalnya dia mau hamil lagi nanti, oh nanti aja dok, tiga tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu jangka panjang ya. Kalau Dan sudah lebih selamanya. dari, ya ada yang nggak mau lagi, saya sudah nggak mau lagi deh gitu. Oke, Nah itu oke. kita begitu dulu. Hmm. Kalau misalnya dia sudah nggak mau lagi, berarti jawabannya steril, tutup kandungannya. Oke. Nah, itu yang nggak mau lagi ya. Kemudian kalau untuk jangka panjang ya, jadi kalau dia misalnya mau nanti lah 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, nah itu saya anjurkan yang pakai yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ada dua. Hmm. Ada yang namanya implan, implan itu susuk tuh, yang ditaruh di lengan. Ah, Ada yang IUD, IUD itu spiral. ya. Ya. Oke. Nah, kalau implan itu bisa sampai 3 tahun. Hmm. Kalau si IUD bisa sampai 10 tahun, tapi ada dari kemasan sih bilangnya 5 tahun ganti, ya masalah lah. Nah. Pokoknya itu. Hmm. Kemudian kalau misalnya dia cuma mau nunda sementara, ya udah berarti pilihannya itu bisa pil, bisa suntik. Nah, makanya Mams ini gimana? Kalau misalnya dia emang sudah rencana jangka panjang, ya baiknya sih jangan menggunakan yang pil atau suntik ya gitu Oke, ya. Yang oke, perlu oke. diketahui juga, kalau Mamsnya misalnya awalnya suntik, ya itu perlu diketahui adalah itu ada hormonnya. Ya, Jadi itu ada hormonal. ya. Nah, mungkin hal itu yang mengganggu dari Mamsnya. Jadi misalnya keluhannya misalnya tambah gemuk lah, ya nafsu makannya meningkat, Hmm. kemudian jerawatan, Hmm. kemudian emosi labil. Ya, Nah, itu bisa pengaruh dari si hormon ya. tersebut, Nah, gitu. nanggepin ke yang metode IUD tadi, Dok, yang IUD tadi. Nah, Ya, apakah itu jadi efeknya jadi haidnya makin lama atau semua semua metode KB pasti ada efek untuk jadi haid, siklus haidnya jadi istilahnya agak lama atau mungkin saya bilang kurang normal atau gimana, Dok? oke. Hmm. Nah, jadi sebenarnya setiap KB itu ada plus minusnya. Jadi nggak ada Oke. tuh, oh saya paling hebat, nggak ada. Jadi masing-masing ada, pasti ada Ya, positif, ada negatifnya ya. ya. Tapi tentu saja yang kita manfaatkan adalah untuk KB sendiri. Nah, untuk IUD atau spiral tersebut memang ini saya nggak ngomong semuanya ya. Jadi Ya, ya. bisa saja memang setelah pemasangan kira-kira 6 sampai 9 bulan terjadi misalnya pendarahan yang lebih banyak Oke. ya. Nah, itu memang bisa salah satunya, tapi nggak semua orang mengalami hal seperti itu. Hmm. Ya, jadi bisa saja orang mengalami itu. Nah, kalau bisa mengalami hal itu nggak usah khawatir. Ya, jadi ini namanya dia proses pengenalan. Ya, Ya, jadi dia baru kenal nih. ya, ya. Makanya dia belum terlalu sayang. Nanti kalau dia sudah kenal lama, nah dia mulai sayang nih. Jadi nanti biasanya setelah itu ya nanti dia akan mensnya lancar sesuai dengan siklusnya. Oke. Gitu. Jadi Hmm. biasanya ya itu efeknya bisa kram-kram, bisa pendarahan lebih banyak. Tapi nggak usah khawatir, selama pemasangan sesuai itu nggak aman kok. Termasuk salah satunya jadi haid, jadi agak lama itu jadi salah satu efek juga, jadi nggak masalah, Dok. Ya, nggak masalah. Kalau selama nanti kita periksa semuanya aman, ya udah. Makanya kita sebelum pemasangan kita sudah kasih dulu nih, Mams ini nanti efeknya seperti ini ya, gak usah kaget gitu loh. Jadi kita kasih dulu. Nah, untuk IUD sendiri ada dua macam. Ada yang biasa, ada yang hormonal. Iya. Kalau yang biasa nanti mensnya lancar seperti siklusnya. Tapi kalau yang hormonal itu nanti Mamsnya nggak mens. Gitu. Jadi Oh, tergantung berarti pemilihannya menghentikan mau mens yang hormonal itu ya, Dok ya? ya, Tapi nggak ada kalau masalah. misalnya dia pakai IUD yang dengan hormon, berarti nanti dia nggak mens. Jadi kenapa nggak mens? Karena dia bikin si hormon itu membuat dinding rahimnya tipis. Oke. Jadi akhirnya nggak ada dikeluarin. Oh, Jadi nggak usah iya, iya, khawatir. iya, iya. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya nggak mens berarti darah saya tertumpuk di dalam. Enggak kok gitu ya. Jadi dia bikin dia dindingnya tipis. Jadi akhirnya nggak ada dikeluarin. Jadi makanya nggak mens. Kalau penentuan baiknya pakai hormonal atau yang satunya tadi itu tergantung si pasien atau tergantung sarannya dokter, Dok? Oke,
Nah, nanti itu tergantung dari permintaan pasien sendiri Oke. ya. Nah, jadi kalau misalnya, kalau saya sih biasanya kalau mamsnya nggak ada masalah, ya kita gunakan yang IUD yang biasa. Jadi biar tetap ada mens ya. Jadi kan kadang-kadang ada tuh yang, aduh Takut saya ya, Dok? pengen mens gak nyaman gitu kan. Jadi saya biasa gunakan itu. Nah, untuk yang hormonal itu biasa digunakan kalau misalnya dia ada masalah nih di rahimnya, contohnya kalau dia ada endometriosis, ya ada kista. Nah, kadang-kadang kista endometriosis tersebut membuat si mamsnya setiap mens nyeri hebat, nggak tahan, sakit. Nah, maka dari itu kita hentikan nyerinya tersebut ya dengan kita memberikan si IUD yang hormonal. Jadi makanya mamnya nggak mens, jadi untuk menghilangkan si nyerinya tersebut. Jadi nanti tergantung situasional dari permintaan pasien tersebut. Berarti secara sederhana semuanya kembali kepada mam sendiri mau pakai jenis KB apapun yang dipertimbangkan dengan kebutuhan, mau yang jangka pendek, jangka panjang, atau yang ya sudahlah cukup anaknya 2, cukup anak 3, dan mungkin cukup anaknya 4 gitu kan, Dok ya. Ya, Jadi ya nggak betul. usah, nggak, kalau saya pribadi menyarankan nggak usah istilahnya terpengaruh sama mams yang lainnya. Ah, saya enak pakai ini, saya enak. Tapi kan tergantung kebutuhannya mams sendiri mau pakai yang mana. Mau masih Betul, lanjut betul. besok mau punya anak atau enggak. Kan itu yang tahu mams sendiri bukan orang lain. Gitu ya, mams. Ya, betul. Jadi yang perlu ditanamkan adalah keluhan satu orang sama orang lain belum tentu sama Beda. nih. Jadi Ya, jangan betul. bahwa, oh ini orang pakai ini kayak gitu, saya nggak mau. Nah itu kadang-kadang jadi asumsi sendiri tuh. Oke, Ya jadi oke. keluhannya tidak selalu sama. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Jadi jangan takut gara-gara oh dia pakainya nggak bagus, jadi nanti efek ke saya nggak, Ya, belum ya, tentu ya, ya. ya. Karena tiap orang beda-beda. Oke.